Hanya manusia-manusia yang beriman saja yang mau datang sholat Jumat. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Aziz, perumahan Permata Juanda yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan, tidak ada kalimat yang pantas kita dengarkan kecuali kalimat alhamdulillah, bahwa detik ini, hari ini, jam ini kita masih diberikan Allah sehat walafiat, diberikan oleh Allah kekuatan iman, diberikan Allah kekuatan takwa, sehingga bisa melangkahkan kaki, ayunkan tangan menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan ibadah sholat Jumat. Semoga semua amalan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana pesan khutbah Jumat pada kesempatan Jumat siang ini, marilah kita selalu meningkatkan kualitas iman dan meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah. Sebab dengan iman dan takwa inilah yang menyelamatkan hidup kita di dunia dan di akhirat. Hanya iman dan takwa inilah yang membuat hidup kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, salah satu tanda iman kepada Allah adalah kita melaksanakan ibadah sholat Jumat. Allah berfirman di dalam Quran surat Jumat, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati
yang artinya wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati, ketika dipanggil oleh Allah, ketika dipanggil dengan datangnya sholat Jumat, fas'au, kata Allah, fas'au, cepatlah menuju masjid, kata Allah. Ini menunjukkan betapa di dalam surat ini Allah menjelaskan hanya manusia-manusia yang beriman saja yang mau datang sholat Jumat. Ayatnya bunyinya begitu. Ayatnya tidak berkata ya ayyuhalladzina aslamu, bukan. Baik orang Islam, tidak demikian. Tapi ayatnya berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, wahai manusia yang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati, ketika datang sholat Jumat, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a. Itu jawaban. Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a, cepatlah zikir kepada Allah, cepatlah datang ke masjid, tinggalkan jual beli. Kalau ayat itu diartikan yang lebih luas, kalau sudah datangnya sholat Jumat, tinggalkan urusan dunia. Yang berdagang, hentilah. Yang bekerja di kantor, hentikan sebentar. Yang sibuk siang ini, ketika datangnya Jumat, hentikan aktivitasnya. Mengapa Allah mengatakan demikian? Dijawab oleh Allah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu mau meninggalkan urusan dunia, meninggalkan aktivitasmu di dunia di saat panggilan Tuhan, kata Allah, itu lebih baik. Tapi kenyataan di lapangan ayatnya mengatakan begitu, kenyataan di lapangan tidak begitu. Masih banyak saudara-saudara kita yang ini masih melakukan aktivitas dunia. Kita lihat di jalan-jalan masih banyak aktivitas lalu lintas manusia, tidak menghentikan aktivitas dunia. Padahal ayatnya sudah jelas. Kalau kamu, kata Allah, mau menghentikan aktivitasmu di saat panggilan Jumat, kemudian kamu mandi Jumat, potong rambut, potong kuku, potong kumis demi sholat Jumat, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Tapi yang ketiga itu hanya manusia-manusia yang hatinya ada iman kepada Allah. Makanya ayatnya ya ayyuhalladzina amanu, hanya manusia-manusia yang beriman saja ketika ada panggilan Jumat dia menghentikan aktivitasnya di dunia karena dia paham dengan keimanannya itu
datanglah hidayah bahwa apapun aktivitas yang dilakukan di dunia masih lebih baik ketika mendatangi sholat Jumat. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keutamaan hari Jumat adalah Jumat itu dikenal dengan Sayyidul Ayyam, pemimpinnya hari. Kalau manusia, hamba-hamba Allah, di dalam hatinya ada rasa iman, yakin bahwa kalau mengikuti sholat Jumat itu lebih baik dari dunia dan seisinya, dia akan segera datang ke masjid, menghentikan aktivitasnya di dunia, karena dia tahu bahwa Jumat ini adalah Sayyidul Ayyam, pemimpinnya hari. Kalau sudah Nabi mengatakan Sayyidul Ayyam, pemimpinnya hari, kita hidup dalam seminggu, dan pemimpinnya hari itu adalah Jumat. Kenapa Jumat dinamakan Sayyidul Ayyam? Karena di dalamnya Sholawatullahu Akbar, karena di hari Jumat Allah menciptakan Nabi. Bahkan ketika Nabi Adam melakukan dosa kepada Allah, Allah menerima taubatnya Nabi Adam di hari Jumat. Otomatis Sayyidul Ayyam, pemimpinnya hari ini, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk taubat kepada Allah, karena kita tidak tahu kapan ajal kita datang. Kita tidak tahu kapan nafas kita berbunyi. Nabi Adam saja bertobat ketika melakukan dosa di hari Jumat. Ini menunjukkan betapa kita mestinya orang yang beriman merasa diri punya modal dan dosa. Hanya manusia-manusia yang beriman saja yang merasa dirinya punya dosa. Sehingga dia datang untuk sholat Jumat, bertaubat kepada Allah, membaca istighfar, membaca sholawat di hari Jumat. Itu merupakan sunnah Sayyidul Ayyam, sunnah yang kita lakukan di saat pemimpinnya hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alangkah naifnya, alangkah sayangnya manusia-manusia, hamba-hamba Allah yang sudah ditunjukkan ayatnya semacam itu, ditunjukkan hadis semacam itu, tidak terbuka hatinya. Di saat datang Jumat dia santai-santai saja. Di saat datang Jumat masih di depan komputernya. Di saat datang Jumat masih di depan laptopnya. Padahal kalau itu semua kita tinggalkan, itu lebih baik dari dunia dan seterusnya. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keutamaan hari Jumat adalah lahu, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah di hari Jumat. Maka kita yang diberikan oleh Allah nafas yang panjang, diberikan oleh Allah masih hidup, diberikan oleh Allah sehat walafiat, diberikan oleh Allah nafas yang panjang, jantung yang masih berdetak, kita gunakan untuk memperbanyak amal kita, karena kita tidak tahu kapan ajal kita. Yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Keutamaan hari Jumat adalah Jumat itu adalah Al-Hajju Kubro. Jumat itu adalah hajinya para fakir miskin. Artinya Nabi di sini menjelaskan betapa mulianya bahwa haji itu adalah panggilan. Haji itu adalah bukan memanggil yang mampu, tapi memampukan yang dipanggil. Artinya kalau di saat hamba Allah itu tidak mampu kesehatannya, tidak mampu ongkos naik hajinya, tidak mampu perjalanannya, diberikan oleh Allah, kata Nabi, keistimewaannya adalah berangkatlah sholat sunnah, maka derajatnya bukan berarti kita yang mampu kemudian tidak mau membayar tenda, harus saya sholat Jumat saja sama dengan haji. Tidak demikian. Ini adalah fasilitas yang diberikan kepada hamba-hamba Allah yang memang betul-betul tidak mampu terpanggil, tidak mampu terpanggil ongkosnya, tidak mampu terpanggil kesehatannya, tidak mampu terpanggil perjalanan. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Kalau kita sudah jelas mengetahui yang mana ayat itu dibaca ketika khotbah Jumat, ayat ini dibaca di saat imam sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Semoga